saya jualannya rumah kok tiba-tiba saya mau sirkahnya rumah makan, ya nggak nyambung kan? Karena berarti bukan dunianya, ya otomatis resikonya tinggi. Risikonya kerugian tentunya gitu ya. Cuman yang harus dipahami, selama pentasarufannya itu memang sudah diusahakan sesuai dengan kesepakatannya, kok sampai rugi, itu ya memang sudah resikonya dan itu tidak melanggar syariah. Albar Media membuka cakrawala, memacu karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pagi hari ini saya ada di Pondok Pesantren Khozainul Ulum yang diasuh oleh beliau Habib Nasrullah ya, di daerah Tersobo, Brembun. Nah, beliau ini kemarin bikin konten sama saya dengan judul tentang sirkah, dan kemarin di part 1 kita bahas tentang syarat sirkah, Gus. Yang saya ingat banget bahwa sirkah itu syaratnya sebenarnya tidak banyak ya, hanya 2 saja kawan-kawan. Yang pengen bersirkah syaratnya hanya 2. Tapi nanti kita akan ejawantakan 2 ini sudah masuk apa belum gitu loh, Gus, maksudnya ya. Oke. Terus nanti resikonya kalau syarat-syarat ini tidak dipenuhi itu apa ya? Syarat yang pertama adalah bahwa sirkah itu harus dilakukan adalah oleh ahlinya, ahliyah ya. Jadi kita harus bisa bersirkah dengan orang yang sudah ahli. Saya punya duit, orang lain punya keahlian. Yang kedua adalah sirkah itu syaratnya adalah transparan dalam pentasaruf dananya. Nah, gini Tat, saya ini kan punya warung. Nah, ini saya mau cerita lagi nih. Saya punya warung, teman saya itu mau ngajak sirkah. Saat ini saya tolak karena memang saya belum ahlinya gitu loh, Tat. Bener ya? Iya, jadi terkait dengan ahli itu ya artinya memang pengelola dana sirkah ini itu memang dia harus mempunyai kapasitasnya memang di situ. Itu jadi misalkan kalau memang sudah katakanlah terampil di dalam mengelola warung makan misalkan, ya silahkan saja bikin itu kan, bikin bisa membuka sirkah ya, silahkan, nggak apa-apa itu. Tetapi kan ada syarat keduanya, yaitu tasarufnya itu supaya transparan. Itu jadi transparan ini artinya ya dari awal pengumpulan dana, penggunaan dana, sampai dengan tadi pelaporannya itu memang harus semuanya transparan. Oke, itu jadi kalau warung makan berarti tentunya sudah ada ukuran seberapa lama warung makan itu jalan untuk ngetes ahlinya itu berarti ya. Terus seberapa warung makan itu memang sudah ada laporan keberhasilan begitu, kira-kira penting apa enggak itu? Iya, yang jelas memang ini kan sebagai syarat yang sifatnya relatif ya, artinya seseorang betul-betul dikatakan ahli itu apa harus ahli banget atau bagaimana, kan enggak? Iya. Itu artinya jangan sampai orang yang nggak ngerti apa-apa itu mengelola, itu loh maksudnya. Jadi jangan sampai misalkan saya nggak ngerti warung makan kok tiba-tiba saya bikin sirkah warung makan. Nah, ini nanti bisa berantakan. Misalkan saya jualannya rumah kok tiba-tiba saya mau sirkahnya rumah makan, ya nggak nyambung kan? Karena berarti bukan dunianya, ya otomatis resikonya tinggi. Risikonya kerugian tentunya gitu ya. Cuman yang harus dipahami, selama pentasarufannya itu memang sudah diusahakan sesuai dengan kesepakatannya, kok sampai rugi, itu ya memang sudah resikonya dan itu tidak melanggar syariah. Jadi patokannya adalah bukan apakah rugi atau tidak, tetapi patokannya adalah transparan atau tidak. Itu loh. Transparan tapi nggak tepat sasaran, ya salah juga. Itu artinya misalkan transparan sih, duitnya saya pakai sendiri ya, itu namanya transparan tapi tidak sesuai. Itu termasuk misalnya gini nih, contoh nih ya, boleh nggak ini
Saya punya warung makan, ya punya warung makan kambing begitu ya. Terus Ustadz Nas ini mau buka sirkah sama saya. Nah, karena saya ajukan proposal nih, Tat. Ya, karena proposal itu kan dibalik di dalamnya ada pembangunan gedung untuk warung makannya dan lain-lain gitu loh. Nah, saya ajukan nih ke Ustadz Nas bahwa Ustadz ini untuk membangun gedungnya 1 miliar butuh 1 miliar gitu loh. Nah, transparan saya di mana itu, Tat? Misalkan contoh nih, apakah boleh saya itu istilahnya mengambil untung dari situ? Contohnya begini, saya beli semen kan kalau sedikit 55.000. Nah, kalau saya belinya banyak 5.000, tapi saya tetap RAB-nya 55.000, itu boleh enggak? Enggak boleh. Oh, enggak boleh. Jadi kalau memang pelaksananya ini adalah saya sebagai ya tadi bahasanya investor dengan sebagai pengelola maka harus transparan apa adanya. Jadi tidak boleh mengambil keuntungan dari proses kegiatan ini. Gitu loh. Jadi misalkan beli besi banyak, dapat potongan, ya potongan harus dikembalikan lagi. Iya, ternyata setelah direalisasikan misalkan ternyata 700 juta cukup, ya laporkan 700 juta. Itu. Jadi nggak, walaupun tadinya rencananya RAB-nya 1 M. 300 juta nggak boleh untuk keuntungan saya nggak ya. Boleh. Itu. Karena prinsip bisnisnya adalah di warung makan. Iya, jadi keuntungan yang akan diambil ya harus dari situ. Jadi paku nggak boleh ya. Jadi ini teman-teman. Nah, ini karena memang banyak ini namanya orang itu ini terjadi praktek banyak ya, sudah bertahun-tahun lama memang sudah. Itu orang mengambil keuntungan dulu sebelum operasional. Ya tadi misalkan beban-beban sudah diambil dulu untungnya, misalkan bangun harusnya 700 juta cukup 1 miliar. Si pengelola sudah untung dulu 300. Nah, kan ini nggak fair namanya. Itu belum lagi nanti dari bahan baku misalkan ternyata memang sih kalau orang umum belinya misalkan bahan baku A itu 100.000, karena nanti akan berlanjut langganan cuman harga 90, RAB tetap 100, nggak boleh. Nggak boleh ya. Iya, jadi misalkan ada cashback dari supplier, ya harus dikembalikan ke dalam situ, ke dalam kas sirkahnya itu. Jadi nggak boleh ngambil keuntungan selain hasil dari usaha. Itulah ini karena banyak yang akhirnya yang penting buka sirkah, yang penting dia sudah untung misalkan 1 M RAB-nya, ternyata 700 cukup, dia sudah nggak peduli lagi mau bangkrut mau apa, yang penting kan saya untung, sudah untung 300 saya kan gitu. Iya. Nah, ini yang nggak boleh. Saya lihat kok banyak sekali tempat-tempat yang sekarang menggaungkan sirkah, tapi nggak lama kemudian tutup. Ternyata satu diteliti lagi memang dari sisi 2 syaratnya tadi kok nggak kepenuhan, Tat. Jadi sisi syarat ahliyahnya ternyata urung ahli tenanan. Transparannya ternyata diproyekkan, jadi nggak yang saat RAB 1 miliar saya melaporkannya sudah saya borongkan kepada si A 1 miliar. Borongan 1 miliar, berarti kan saya tidak ini, Tat, tapi dapat komisi olah orang. Nggak boleh. Ini harus pokoknya kalau pengelola dan pemilik itu hanya mendapatkan keuntungan dari usaha. Usaha yang sudah sebagai tujuan dari sirkah. Jadi kalau memang ternyata ada cashback dari manapun, entah dari supplier, entah dari kontraktor, itu harus dikembalikan ke kas sehingga menjadi modal tambahan lagi. Kalau ini tadi kan tanggung jawab saya sebagai pengelola, Gusnas sebagai investor. Hanya 1 lawan 1. Saya pengelola, Gusnas investor. Itu berarti berlaku sama untuk investor yang ternyata 1 miliar itu ditanggung sebanyak 1.000 orang gitu, sama saja. Kan prinsipnya gitu. Sama. Prinsipnya sama. Cuman beban moralnya luwih akeh. Cuman yang memang harus ya tadi yang apakah sirkah itu sesuai syariah atau tidak bukan dilihat sebenarnya ya, bukan masalah nanti untung atau tidaknya, tetapi yang penting prosesnya tadi tasarruf
adalah transparansi di dalam transparansi dan tepat sasaran dalam menggunakan dananya tadi. Sisi pengelola memang betul-betul sudah memiliki keahlian yang paham di bidang itu. Nek saya misalkan dalam bidang perkambingan, ya cara ngolah kambing paham, rasanya cocok, sehingga memang di saat dites orang itu memang secara kualitas produk sudah qualified gitu ya, Tat. Ya, artinya jangan sampai orang yang bukan di bidangnya itu mengelola. Yes. Itu yang paling penting itu. Jadi tujuan ahliyah itu supaya jangan sampai orang yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba yuk bikin sirkah yuk patungan ini, padahal nggak menguasai apa-apa. Ono pepatah ajur siji perkara nek ditangani karo wong sing dudu bidange. Oh iya paham sekali ya. Karena memang banyak yang terjadi seperti itu, banyak. Dan malah kadang nanti keplesetnya bendera yang dikibarkan, bendera sirkah yang notabene islami akan muncul kesan merusak citra sirkah itu sendiri. Padahal ini disebabkan karena syaratnya tidak dipenuhi. Malah ana sing ngomong ini, saya ketipu sirkah, kurang ajar ya. Tapi ya jadi yang terjadi kalau sirkah itu kan sistem, itu kan sirkah itu sistem. Kalau ada yang menipu itu ya personalnya, itu kan itu. Jadi ya nggak mungkin sistem menipu, orangnya yang menipu. Oke. Sip. Terima kasih. Kesimpulannya ini tadi sudah cerita, yaitu kita garis bawahi lagi kawan-kawan bahwa sirkah itu 2 syarat yang harus dipenuhi. Satu, ahliyah, harus ahli di bidangnya. Sing doang mau sirkah pitik, ayam dan lain-lain, pokoknya ahli mau sirkah apapun. Yang kedua adalah transparan dan tepat sasaran penggunaannya, sehingga kalau terjadi segala risiko itu semuanya sudah tidak ada yang saling menyalahkan dan semuanya sudah legowo menerima karena risiko usaha ya memang kalau tidak rugi ya untung, kalau tidak untung ya rugi. Itu ya, Tat. Terima kasih, Tat, obrolan kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang pengen diskusi lebih lanjut juga boleh datang langsung ke pondok pesantrennya Ustadz Nasrullah di Tersobo ya. Kita bisa diskusi tentang bagaimana pengembangan ekonomi di kalangan kita, yaitu kalangan muslim, supaya tentang kita dalam bermuamalah bisa tepat, tidak kepleset, tidak tertipu. Karena benderanya islami tetapi dibaliknya ternyata ada niat-niat yang kurang bagus. Terima kasih kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.